Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi bersama Bapak dalam mata pelajaran seni budaya. Di sini Bapak menerangkan materi tentang konsep, unsur, prinsip, bahan, dan teknik dalam pembuatan karya seni rupa. Oke, di sini langsung saja pengertian dari konsep unsur bahan seni rupa itu sendiri. Pengertian analisis konsep unsur prinsip bahan dan teknik berkarya seni rupa dalam konteks apresiasi adalah pengkajian yang cermat terhadap karya seni rupa untuk mengetahui keberadaan karya yang sebenarnya. Artinya, apabila kita mengapresiasi suatu karya atau tertarik dalam karya tertentu, secara alamiah kita akan mencari tahu karya tersebut, mulai mencari tahu siapa senimannya, bagaimana proses pembuatannya, konsep karyanya seperti apa, dan lain-lain. Itu yang dimaksud dengan pengkajian karya. Nah, di sini kita akan membahas tentang konsep. Konsep adalah menganalisis konsep seni rupa berkaitan dengan aktivitas pengamatan karya seni untuk menemukan sumber inspirasi, bentuk, penerapan prinsip estetika, dan pengkajian aspek visual seperti struktur rupa, komposisi, dan gaya pribadi. Intinya, dalam kita mengamati karya seni, kita pasti mempunyai rasa ingin tahu apa sumber inspirasi si seniman sehingga tercipta karya tersebut, apa juga ketertarikan dalam pembuatan karya-karyanya, apakah lebih condong ke 2 dimensi atau 3 dimensi, dan lain-lain. Nah, seperti lukisan penangkapan Pangeran Diponegoro adalah sebuah lukisan 1857 karya Raden Saleh yang menggambarkan ditangkapnya Pangeran Diponegoro oleh Letnan Jenderal Hendrik Marcus de Kok pada tanggal 28 Maret 1830. Itu adalah sumber inspirasi Raden Saleh sehingga beliau dapat membuat karya tersebut. Next yang kedua kita akan membahas tentang unsur. Unsur seni rupa adalah pengkajian kualitas penggunaan garis, warna, ruang, tekstur, dan penyajian bentuk dalam karya seni rupa murni, desain, dan kriya. Artinya, dalam pembuatan karya seni rupa, baik itu pembuatan karya seni rupa murni, seni kriya, maupun desain, tidak lepas pembuatannya dengan unsur garis, warna, ruang, dan tekstur. Seperti kita lihat dalam contoh berikut. Nah, seperti contoh yang ditampilkan di gambar ini. Gambar ini adalah unsur titik, garis, bidang, bentuk, ruang, warna, tekstur, dan gelap terang. Suatu unsur penting dalam pembuatan karya seni rupa. Lanjut ke prinsip. Selanjutnya, prinsip estetika. Apabila kita analisis dengan mengkaji aspek yang pertama yaitu keselarasan atau harmoni, kesebandingan atau proporsi, irama atau ritme, keseimbangan balance, dan 5 penekanan atau emphasis dalam karya seni rupa. Artinya, untuk menganalisis prinsip estetika, kita harus mempertimbangkan aspek keselarasan, keseimbangan, irama, penekanan, dan penekanan emphasis seperti contoh yang ditampilkan dalam berikut. Harmoni atau keselarasan. Harmoni adalah terlihat dari unsur yang telah serasi. Misalnya harmoni yang diperoleh dari keselarasan garis-garis, keserasian warna, dan keseimbangan bentuk. Ini adalah contoh gambar yang harmonis atau lukisan yang harmonis. Boleh kita lihat dari keselarasan bentuknya, keselarasan garis-garisnya, keselarasan warnanya.
Oke, lanjut. Nah, di sini adalah proporsi. Nah, secara kamus proporsi artinya yaitu sesuai dengan porsinya. Nah, Jadi mana pemirsa? Mudah atau bukan untuk sebanding membuatnya? dan berimbang. Artinya takarannya sudah cocok perbandingannya. Nah, bisa kita lihat dalam gambar yang ada di slide, yaitu gambar yang berbackground warna merah, yaitu tidak proporsional atau tidak proporsi. Gambar yang berwarna coklat itu proporsional. Kalau misalnya gambar yang proporsional, yaitu gambar yang hijau atau coklat. Nah, di sini kalau misalnya kita lihat digambarkan yaitu gambar manusia atau rangka manusia. Kalau misalnya proporsional itu kepalanya kecil, badannya besar. Tidak sebaliknya seperti yang tidak proporsional, kepalanya itu hampir sama besar dengan badannya. Oke, bisa dipahami sejauh ini gambar yang proporsional dan tidak proporsional. Nah, ritme atau irama. Gamblangnya adalah dinamika visual. Ada kesan gerak dari unsur-unsur dan elemen yang terlihat ibarat nada. Unsur-unsur tersebut secara ilusi tampak seakan-akan bergerak atau satu frekuensi ke frekuensi lain. Artinya kalau misalnya kita melihat suatu karya, nah kita harus memperhatikan ritme atau iramanya. Kalau misalnya ritme atau iramanya tidak sesuai atau tidak bergerak, yaitu berarti karyanya itu sangat tidak berirama. Jadi kalau misalnya contohnya seperti gambar yang ada di slide, ini adalah contoh ritme atau irama. Nah, balance atau keseimbangan, yaitu penataan elemen atau unsur-unsur yang menggunakan pola neraca visual yang sama berat, sehingga secara ilusi menimbulkan kesan bahwa beban setiap bagian yang berpasangan menjadi sama. Ya, ini adalah contoh gambar balance atau keseimbangan. Ini adalah suatu unsur yang harus dipertimbangkan dalam pembuatan karya seni rupa. Penekanan atau emphasis adalah area atau objek yang menarik perhatian lebih dominan dari unsur lain. Jadi mana pemirsa? Mudah bahan untuk membuatnya. Gagasan seni yang memerlukan bahan baku seni tertentu. Setiap bahan memerlukan pengolahan dan penggunaan alat dan teknik yang tepat. Nah, artinya apabila kita membuat karya seni harus mempertimbangkan bahan dan teknik yang dipakai dalam mengolah bahan tersebut untuk menjadi karya seni. Contoh, apabila kita menggunakan teknik memahat, kita harus memakai bahan atau unsur yang keras atau memakai bahan yang unsurnya keras seperti kayu, batu, dan lain-lain yang unsurnya keras. Nah, ini adalah contoh alat bahan untuk melukis. Alat dan bahan ini tidak bisa dipakai dalam memahat. Oleh sebab itu, penggunaan alat dan teknik harus sesuai dan serasi. Kalau misalkan kita ingin menggunakan teknik pahat, berarti harus menggunakan bahan yang keras seperti kayu, batu, dan lain-lain yang sifatnya umumnya keras. Teknik. Analisis teknik adalah tahapan penting dalam penilaian seni karena informasi tersebut merupakan bukti proses pembuatan karya seni. Artinya, ketika kita menganalisis teknik dalam pembuatan karya, harus dengan pengolahan bahan, alat, dan teknik yang sesuai dan serasi seperti contoh yang diberikan berikut. Nah, ini adalah proses pembuatan karya drawing dari Richard Nixon. Dia menggunakan teknik engrave dalam pembuatan atau dalam proses pembuatannya dengan media kasar.
medianya adalah kertas, drawing pen, tinta ink, koas, dan penggaris. Mari kita lihat contoh pembuatan karya drawing dari Richard Nixon. Ya, itu adalah contoh karya dari Richard Nixon dengan menggunakan media kertas, drawing pen, penggaris, tinta ink, dan koas. Nah, dia menggunakan alat yang selaras dengan teknik yang tepat. Jadi menggunakan media kertas dengan menggunakan teknik drawing. Nah, jadi bukan teknik pahat ya. Ini teknik drawing. Kalau teknik pahat di media kayu atau media yang keras seperti batu, kayu, dan lain-lain. Oke. Nah, terima kasih. Semoga apa yang Bapak sampaikan mudah dimengerti dan bermanfaat bagi kalian. Sampai jumpa minggu depan.